Halo, saya Viva Khairunisa. Peran saya sebagai permodelan prediksi dan manfaat prediktif analitik di dunia perbankan. Halo, saya Yesus Keisha. Di sini peran saya sebagai penjelasan prediktif analitik dan dataset. Halo, saya Adam Raka Putra. Di sini peran saya menjadi eksplorasi dataset. Halo, saya Sarah Nabila. Di sini peran saya sebagai data preparation dan data cleansing di dunia perbankan Indonesia. Mbak Sarah baru pulang kerja, Mbak. Ya nih Mbak Dias. Gimana? Oh ya Mbak Sarah, kan kita disuruh Pak Adam nih bikin data analitik buat karakteristik nasabah yang kredit di bank kita. Karena tuh bank kita tuh juga butuh kemampuan untuk mengolah data yang dapat berkembang untuk membuat keputusan yang efisien. Ya, juga beberapa orang kan udah nerapin kredit nih di bank dengan melakukan pembayaran secara digital maupun online ya Mbak. Nah, bank juga tuh harus mengumpulkan data-data pelanggan kita yang melakukan kredit online ini Mbak. Nah, jadi data-data yang dikumpulkan itu Pak Adam minta biar bank kita tuh membantu bank kita dapat melihat status untuk pembayaran kredit nasabah Mbak. Di era global seperti ini juga pembayarannya memiliki pembayaran digital, kepentingannya bagi pembisnis maupun bagi konsumen Mbak Dias. Oh iya, pembayaran digital telah muncul sebagai alat penting untuk memajukan inklusi keuangan karena hal itu dapat mengurangi biaya penyediaan layanan keuangan dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat melakukan transaksi pembayaran Mbak Dias. oh, gitu ya Pak ya. Jadi makanya tuh Pak Adam tuh minta kita buat ngumpulin data-data ini tuh biar di proyeknya Pak Adam ini tuh nasabah kita bisa melihat kriteria nasabah kita yang melakukan pembayaran kredit ya kan? Ya Mbak. Oh ya Mbak Sarah mau pulang? Ya udah di jalan ya nanti kita buat ada meeting kan sama Pak Adam. Kayak nanti di jalan ya Mbak. Ya, makasih, dadah. Dan data analitik merupakan proses inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Teknologi data analitik ini teknik digunakan di industri komersial yang memudahkan perusahaan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dan akurat. Dan untuk prediktif analitik adalah pendekatan analisis yang digunakan untuk menilai risiko tren bisnis di masa depan hingga prediksi kapan maintenance akan dilakukan. Kebutuhan data sebagai dataset dalam prediktif analitik yaitu sebagai data awal mana yang data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk code, sehingga dapat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu teknik prediktif analitik yang paling umum digunakan adalah decision tree atau pohon keputusan. Sebab teknik ini menggabungkan data visual sehingga mudah dimengerti oleh orang awam. Dalam dunia perbankan, penting untuk mulai melakukan analisis prediktif guna mempersiapkan kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Halo Ibu Afifah. Halo Pak Adam. Oh ya Pak, saya mau bertanya seputar kelanjutan tentang data analitik itu bagaimana Pak? Kan kemarin udah saya minta ya Pak, itu progresnya bagaimana ya Pak? Kami udah sampai ke tahap penyelesaian Bu. Kami sudah mendapatkan data-data nasabah yang ingin kredit ke bank kami. Oh, kalau boleh gitu, boleh saya minta gambarannya Pak? Oh ya, saya ada sedikit gambarannya Ibu. Di HP nggak apa-apa ya Bu? Oh boleh Pak. Ini yang pertama kita udah mencari kan datasetnya nih Bu. Terus ya selanjutnya kita udah mempersiapkan data-datanya. Terus yang selanjutnya ada setelah kita menyiapkan data-datanya itu kita membersihkan datanya. Terus kita review nih Bu datanya itu benar apa belum setelah kita bersihkan. Terus ada prediksi sentralnya. Terus yang selanjutnya tuh kita ada kualifikasi datanya. Terus di sini tuh ada ini Bu. Tarifikasi bantuan kreditnya. Terus ada batas dan jenis kelaminnya, terus ada cek kolerasinya, dan di sini ada diagramnya Bu. Nah ini selanjutnya tuh ada jenis kelamin, pendidikan, usia, nama pernikahan tuh yang ada yang melakukan kredit di bank kita lagi. Nah
ini selanjutnya ada status perkawinannya, pendidikan, dan batas kreditnya. Ini untuk diagram-diagramnya, dan yang terakhir ada permodelan prediksinya, kita buat 3. Ini hanya gambaran sedikitnya dari dari data analitik yang sudah kita prediksi. Nanti selanjutnya saya dan tim analitik saya itu bakalan jelasin. Saya minta waktu Ibu. Kira-kira Ibu bisa kapan? Baik Pak, ini juga sudah cukup lengkap ya datanya, jadi saya minta segera ya Pak untuk dijelaskan lebih lanjut. Baik. Berikut ini merupakan dataset awal yang kami gunakan untuk proses pengerjaan predictive analytic menggunakan Google Colab. Kami memilih dataset tersebut karena data tersebut sangat relevan dengan program studi kami, sehingga kami akan olah datanya sesuai yang terdapat pada soal. Dataset tersebut merupakan data pelanggan yang melakukan kredit di suatu bank. Membuat packages. Tahapan untuk membuat packages yaitu menginstal kode yang dibutuhkan seperti pada gambar di atas. Tahapan awal dari proses predictive analytic menggunakan Google Colab. Yang kedua, menetapkan parameter. Pada tahapan ini kami membuat parameter yang bertujuan untuk menganalisis data dan menetapkan model. Yang ketiga, input data. Berikut ini merupakan tampilan dataset yang telah berhasil diinput. Selanjutnya ada review data. Berikut ini merupakan tampilan data yang telah diinput. Terlihat dari masing-masing kolom dapat menunjukkan kesesuaian di dalam dataset awal. Yang selanjutnya ada pembersihan data. Berikut ini merupakan tampilan dataset yang telah kami bersihkan pada proses ini sehingga dilakukan data cleaning sehingga sudah tidak ada data lagi yang double. Selanjutnya ada tendensi sentral. Berikut ini merupakan tampilan dari tendensi sentral. Pada bagian ini terdapat perhitungan jumlah rata-rata, standar deviasi, nilai terbesar, nilai terkecil, dan kuartil. Selanjutnya ada eksplorasi data. Di dalam eksplorasi data ini ada klasifikasi batasan kredit. Yang sebagian besar default adalah untuk batas kredit dari 0 sampai 100.000 dan kepadatan untuk interval ini lebih besar untuk default daripada non-default. Jumlah default yang lebih besar adalah untuk jumlah 50.000, 20.000, dan 30.000. Batas kredit dan jenis kelamin. Batas jumlah kredit cukup seimbang antara jenis kelamin. Laki-laki memiliki kuartil 2 sedikit lebih kecil dan lebih besar kuartil 3 dan kuartil 4, dan rata-rata lebih rendah. Ditemukan bahwa wanita memiliki nilai maksimal outliner yang lebih besar hingga kisaran 1M dolar. Terus ada cek kolerasi. Dari gambar terlihat bahwa adanya kolerasi jumlah tagihan di setiap bulannya. Kolerasi terendah ada pada September dan April. Oke, karena itu berikutnya juga dilakukan pemeriksaan kolerasi jumlah pembayaran sebelumnya pada bulan April sampai September 2005. Ternyata tidak ada kolerasi antara jumlah pembayaran sebelumnya untuk April sampai September 2005. Maka diperiksa juga kolerasi antara status pelunasan pada bulan April sampai September 2005. Sejalan dengan kolerasi jumlah tagihan, kolerasi pembayaran juga menurun setiap bulannya. Kolerasi terendah pada bulan September dan April. Ada juga jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pernikahan. Berikut merupakan distribusi jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pernikahan. Dimulai dengan menunjukkan diagram dengan distribusi usia dikelompokkan berdasarkan status pernikahan dan jenis kelamin. Maka status pernikahan yaitu yang 0 itu nggak ada, 1 menikah, 2 tunggal, 3 lainnya. Artinya seks yaitu 1 sama dengan pria, 2 sama dengan wanita. Terus ada lagi pendidikan, artinya 1 sekolah pasca sarjana, terus 2 universitas, yang ketiga ada sekolah menengah, 4 lainnya, dan 5, 6 tidak diketahui dan tidak tahu. Terus ada pada diagram tersebut nilai-nilai rata-rata lebih dari 40 dan kuartil 4 lebih dari 60. Berarti sebagian besar nasabah sudah menikah atau bercerai, sementara status menikah 0.
tidak dapat ditemukan atau bercerai karena nilai kuartil 1 di atas nilai untuk menikah dengan kedua jenis kelamin. Pria yang menikah memiliki usia rata-rata di atas wanita yang sudah menikah. Laki-laki yang belum memiliki nilai rata-rata untuk usia di atas wanita yang menikah. Terdapat distribusi usia yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan dan pernikahan. Terus yang kelima ada batas usia, jenis kelamin, dan jumlah kreditnya. Disimpulkan bahwa kuartil 3 dan kuartil 4 meningkat untuk pria dan wanita dengan usia sampai 35 tahun dan kemudian bersosialisasi dengan mencapai maksimum kuartil 4 untuk pria pada usia 64 tahun. Nilai rata-rata umumnya lebih kecil dari pria daripada wanita dengan beberapa pengecualian, misalnya pada usia 39 tahun, 48 tahun, hingga 60 tahun, di mana nilai rata-rata untuk pria umumnya lebih besar daripada wanita. Terus ya ada juga ini untuk yang terakhir itu status perkawinan, pendidikan, dan batasan kredit. Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan status pernikahan mempengaruhi batas kredit setiap klien atau konsumen. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang permodelan prediksi. Di sini terdapat 3 permodelan prediksi. Yang pertama itu ada permodelan prediksi dengan menggunakan random forest classifier. Untuk yang kedua itu ada permodelan prediksi dengan menggunakan SGBOS. Dan yang ketiga ada permodelan prediksi menggunakan PyGBM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat prediktif analitik di dunia perbankan. Yang pertama itu ada menilai risiko kredit atau potensi gagal bayar. Menilai risiko kredit atau potensi gagal bayar merupakan prioritas utama bagi seluruh perusahaan perbankan dan finansial karena aktivitas tersebut membantu perusahaan mengatur aliran keuangan dan menetapkan nilai investasi secara tepat. Dan yang kedua ada meningkatkan kinerja. Dengan data analitik, bank dapat menilai sejauh mana efektivitas suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada terhindar dari fraud. Dengan mengimplementasikan data analitik, perbankan dan institusi finansial dapat menganalisa pola dan kebiasaan masing-masing dari nasabah. Dan yang terakhir itu ada menentukan segmentasi pelanggan. Dengan data analitik, bank dan institusi finansial dapat memanfaatkan data historis pelanggan untuk menentukan segmentasi pelanggan berdasarkan jumlah pendapatan, pengeluaran, dan resiko kredit. Sekian dari kelompok kami, dadah.